Kaki-kaki ini melangkah perlahan menuju alamat yang tertera di kertas. Udara sore Surabaya terasa lebih lembab dari biasanya, seolah memberikan isyarat ketenangan yang telah lama kurindukan. Usiaku sudah memasuki kepala 5, tepatnya 52 tahun. Setelah kepergian almarhum suamiku 4 tahun lalu, rumah terasa sunyi. Aku tahu aku perlu menemukan kembali makna pengabdian, mengisi hari-hari yang panjang dengan sesuatu yang berharga. Mencari pekerjaan sebagai pengasuh bukanlah hal mudah. Sudah beberapa kali aku bertemu keluarga muda yang membutuhkan bantuan, tetapi rasanya selalu ada yang kurang. Entah karena rasa percaya yang belum terbangun, atau karena kecocokan hati yang tak kunjung datang. Pintu rumah bercat putih itu terbuka. Di sana berdiri Pak Aris, pria muda dengan wajah lelah, tetapi matanya memancarkan kelembutan yang dalam. Di balik punggungnya ada Maya, istrinya yang tampak tegang dan tergesa-gesa. Mereka berdua adalah pasangan yang disibukkan oleh tanggung jawab baru, baik sebagai orang tua maupun pekerja profesional. Mereka baru saja dikaruniai seorang putra, bayi bernama Gibran, yang kini berusia beberapa bulan. Wawancara kami berlangsung singkat, padat, dan jujur. Aku menceritakan semua pengalamanku, dari membesarkan kedua anakku sendiri, hingga merawat keponakanku sebelum akhirnya mereka pindah ke luar kota. Aku tidak menawarkan janji-janji muluk, hanya ketulusan hati dan tangan yang siap merawat. Kami sudah bertemu beberapa pengasuh, Bu Mira, kata Pak Aris dengan suara berat. Pandangannya lurus dan tulus. Tapi entah mengapa, setelah berbicara dengan ibu, kami merasa lebih tenang. Gibran butuh kehangatan yang stabil, dan ibu memancarkannya. Rasa haru membuncah di dadaku. Bukan karena aku mendapatkan pekerjaan, melainkan karena pengakuan atas apa yang paling kupunya, kehangatan seorang ibu. Aku tersenyum merasakan beban yang selama ini menumpuk di pundakku sedikit terangkat. Ya, aku akan menjaga Gibran seolah dia putraku sendiri. Sejak hari itu, aku mulai hidup di antara mereka. Dinding-dinding rumah yang sebelumnya terasa asing, perlahan mulai terasa seperti rumah sendiri. Setiap pagi aku disambut oleh aroma susu dan bedak bayi yang menenangkan. Tugas utamaku adalah merawat Gibran sepenuhnya. Mulai dari memandikan, menyiapkan makanan pendamping, hingga menemaninya bermain di karpet ruang keluarga. Gibran adalah bayi yang manis, jarang rewel, dan sorot matanya yang polos selalu berhasil mencairkan hatiku yang sudah lama membeku. Aku merasa sangat beruntung diberikan kesempatan kedua untuk merawat kehidupan yang baru. Pak Aris dan Mbak Maya, seperti kebanyakan pasangan muda, sering terlihat kewalahan. Mbak Maya harus beradaptasi kembali dengan tuntutan kantor yang tinggi setelah cuti melahirkan, sementara Pak Aris memikul beban ganda sebagai pekerja dan ayah. Aku melihat bagaimana mereka berjuang mencoba menyeimbangkan segalanya. Kehadiranku, aku tahu, menjadi penopang utama bagi kestabilan rumah tangga mereka. Aku selalu berusaha bergerak senyap, memastikan semua kebutuhan Gibran terpenuhi, sehingga ketika Pak Aris atau Mbak Maya pulang, mereka bisa langsung menikmati waktu berkualitas dengan putra mereka tanpa harus memikirkan kerepotan lainnya. Aku menemukan kedamaian dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Seolah-olah dengan merawat keluarga ini, aku sedang merawat kembali jiwaku yang lelah. Ini adalah permulaan yang sungguh kubutuhkan. Minggu berganti bulan, dan ritme rumah tangga ini sudah menemukan iramanya. Aku, sebagai pusat ketenangan Gibran, telah menjadi bagian tak terpisahkan. Rutinitas kami, mandi pagi, menjemur Gibran di teras, sesi bermain, dan tidur siang, berjalan mulus seperti senandung yang merdu. Aku menyukai bagaimana Gibran mulai mengenaliku, merentangkan tangan mungilnya setiap kali aku mendekat, atau tertawa renyah hanya karena melihat wajahku. Kasih sayangnya yang murni adalah hadiah terindah yang kuterima setiap hari. Dalam keseharian yang teratur ini, aku memiliki kesempatan untuk mengamati dinamika keluarga kecil ini dari dekat. Mbak Maya adalah wanita karir yang gigih dan cekatan. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan secepat kilat, memberikan ciuman tergesa-gesa kepada Gibran, lalu bergegas pergi. Ia tampak memikul banyak hal dan aku sangat menghargai kerja kerasnya. Namun, sosok Pak Arislah yang paling menarik perhatianku. Ia bekerja dari rumah beberapa hari dalam seminggu, yang berarti kami lebih sering berinteraksi. Pak Aris adalah pria yang sangat penyayang dan bertanggung jawab.
Meskipun sibuk dengan panggilan telepon dan layar laptop, ia selalu menyempatkan diri untuk menggendong Gibran selama istirahat singkatnya. Cara ia menimang putranya, suara lembutnya saat mengajak bicara, dan tatapan mata penuh kebanggaan yang ia lemparkan kepada Gibran, semua itu membuat hatiku hangat. Aku seringkali hanya berdiri diam di ambang pintu, tersenyum melihat adegan itu. Itu adalah keindahan murni sebuah ikatan keluarga yang membuatku mengenang kembali masa mudaku. Seringkali ketika Gibran sudah tidur di siang hari dan Pak Aris sedang jeda dari pekerjaannya, kami akan berbagi secangkir teh di dapur. Percakapan kami dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menu makanan Gibran atau jadwal imunisasi, tetapi perlahan merambat ke hal-hal yang lebih pribadi. Ia bertanya tentang masa mudaku, tentang anak-anakku, dan tentang almarhum suamiku. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah ceritaku adalah hal terpenting di dunia saat itu. Aku merasa dihormati dan dihargai, perasaan yang jarang kurasakan sejak aku menjanda. Aku ingat suatu sore, Pak Aris terlihat sangat frustrasi karena masalah pekerjaan yang rumit. Wajahnya ditekuk dan ia menghela napas panjang. Aku tidak berani bertanya, aku hanya menyajikan teh hangat favoritnya dengan beberapa potong kue kering buatan tanganku. Ia menatapku, matanya yang lelah tersenyum kecil. Terima kasih, Bu Mira. Ibu selalu tahu kapan harus datang dengan sesuatu yang menenangkan, ucapnya pelan. Saat itu, aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat profesional. Ada getaran halus di dadaku. Semacam kebanggaan karena bisa memberikan sedikit ketenangan di tengah badainya. Aku hanya menjawab dengan senyum dan nasihat singkat agar ia beristirahat sebentar. Tetapi hatiku terasa mekar. Rutinitas baru ini bukan hanya memberiku kesibukan fisik, tetapi juga memberiku peran emosional yang berharga, menjadi tiang ketenangan, bahkan untuknya. Kelembutan yang kami bagi itu, meski dalam batas wajar, mulai menguji garis profesional yang seharusnya kugenggam erat. Malam hari selalu memiliki suasana yang berbeda di rumah ini. Mbak Maya dan Pak Aris baru saja selesai dengan urusan kantor dan siap mengambil alih peran sebagai orang tua. Namun, malam juga membawa serta kelelahan dan kerapuhan yang terselubung. Aku, meskipun sudah selesai dengan tugas harian, seringkali masih terjaga karena bunyi tangisan Gibran yang tiba-tiba. Banyak malam yang kuhabiskan di dekat kamar Gibran, siap siaga jika salah satu dari mereka membutuhkan bantuanku. Saat-saat itulah interaksiku dengan Pak Aris menjadi semakin intensif dan pribadi. Meskipun hanya sebatas urusan merawat bayi, aku melihat bagaimana ia berjuang membangunkan dirinya dari tidur pulas saat Gibran menangis kelaparan. Matanya yang merah menunjukkan betapa beratnya hari yang ia lewati. Suatu malam, Gibran tiba-tiba mengalami demam ringan. Aku segera tanggap memberikan kompres hangat dan obat penurun panas. Pak Aris panik. Ia mondar-mandir di depan boks bayi. Mbak Maya saat itu sedang dinas di luar kota, sehingga seluruh beban kekhawatiran jatuh padanya. Bagaimana, Bu? Apakah demamnya turun? Tanyanya dengan suara bergetar. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Aku memegang tangannya yang dingin, menuntunnya untuk duduk di sofa. Sudah, Pak. Tenanglah. Ini demam biasa. Saya sudah berikan obat. Sekarang Pak Aris istirahatlah sebentar. Gibran akan saya jaga. Lihat, dia sudah mulai tenang, kataku dengan kelembutan seorang ibu. Saat itu ia tidak menolak. Ia hanya duduk di sana, menyandarkan kepalanya ke belakang dengan mata terpejam. Aku bisa melihat betapa ia sangat rentan. Di momen itu, Pak Aris bukan lagi majikanku, melainkan seorang pria muda yang membutuhkan sandaran. Rasa ingin melindungi yang kurasakan melampaui deskripsi pekerjaanku. Itu adalah dorongan naluriah untuk merawat bukan hanya bayinya, tetapi juga ayahnya. Kami duduk dalam keheningan yang lama, hanya ditemani suara napas Gibran yang mulai teratur. Dalam senyap itu, aku merasakan ikatan yang lebih dalam. Itu bukanlah ikatan cinta romantis sebagaimana layaknya suami istri, tetapi ikatan emosional yang tercipta dari berbagi kekhawatiran. Aku menyadari bahwa di mata Pak Aris, aku mungkin bukan hanya pengasuh, melainkan sosok keibuan yang mengisi kekosongan saat istrinya tidak ada. Setelah Gibran kembali tidur nyenyak, Pak Aris sering duduk bersamaku sebentar, menceritakan bebannya. Ia bercerita tentang tuntutan pekerjaan yang tidak ada habisnya dan rasa bersalah karena kurang waktu untuk keluarga.
Setiap kata yang keluar darinya membuat hatiku semakin lembut. Aku menyimpannya sebagai rahasia kepercayaan. Dan setiap pagi ketika ia berpamitan, ia akan menatapku dengan ucapan terima kasih yang tulus, seolah ingin mengatakan, "Terima kasih telah menjadi tiangku malam ini." Kedekatan emosional itu perlahan merembes ke siang hari. Pak Aris semakin sering meminta pendapatku tentang hal-hal di luar urusan bayi, tentang stres, tentang keseimbangan hidup, bahkan tentang hadiah untuk Mbak Maya. Aku selalu berusaha menjawab dengan bijak. Aku merasakan diriku telah melangkah melewati garis yang kubuat sendiri. Aku bukan lagi sekadar karyawan, melainkan semacam penasihat dan pendengar yang sabar. Perasaan dibutuhkan di usia senja adalah candu yang manis. Suatu siang, Pak Aris menerima berita buruk dari kantor. Aku melihatnya membanting ponsel ke meja. Wajahnya menegang karena kecewa. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir dengan gelisah, lalu tiba-tiba berhenti di depanku yang sedang duduk menyuapi Gibran. "Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Bu Mira," ucapnya. Suaranya dipenuhi frustrasi mendalam. Rasanya semua yang kulakukan sia-sia. Aku berhenti menyuapi Gibran. Bayi itu juga terdiam seolah merasakan ketegangan ayahnya. Aku meletakkan piring, lalu menatap Pak Aris dengan penuh kelembutan. "Pak Aris, hidup ini memang penuh perjuangan. Tapi ingat, di balik kelelahan ini, ada Gibran yang selalu menanti senyum ayahnya. Bapak tidak berjuang sendiri. Ada saya di sini yang selalu mendoakan dan membantu sebisa saya." Ia menatapku, dan di matanya aku melihat campuran rasa malu karena menunjukkan kerapuhannya dan rasa lega karena didengarkan. Ia duduk di sampingku, menjauhkan tangannya dariku seakan menjaga batas, tetapi matanya tidak lepas dari wajahku. Di sana, di antara aku dan dia, ada sebuah kehangatan yang tak terucapkan. Saat itu aku menyadari bahwa benih perasaan yang selama ini kupikir hanya sebatas rasa keibuan telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih rumit. Itu adalah perasaan romantis yang sunyi, yang kusebut cinta yang mengabdi. Aku mencintainya bukan dalam artian ingin memiliki, tetapi mencintai kelembutannya dan rasa syukur karena ia memberiku tempat untuk menjadi diriku yang seutuhnya. Namun, aku tahu ini adalah wilayah terlarang. Perasaan ini harus tetap menjadi rahasia. Haruskah aku menarik diri? Tetapi bagaimana jika Pak Aris benar-benar membutuhkan dukungan emosionalku? Aku takut jika aku menjauh, ia akan kembali terpuruk dalam kesendirian. Di satu sisi, aku ingin menjaga keutuhan rumah tangganya. Di sisi lain, aku tak mampu menolak kehangatan ini. Kehidupan rumah tangga mereka mulai menunjukkan tanda tekanan yang nyata setelah Mbak Maya semakin sering lembur. Kelelahan dan salah paham sering memicu ketegangan kecil di antara mereka. Suatu malam, aku tidak sengaja mendengar perdebatan mereka dari ruang kerja. Suara Mbak Maya terdengar dingin dan penuh rasa bersalah, sementara Pak Aris terdengar lelah tetapi berusaha menahan diri. Mereka berbicara tentang uang, beban kerja, dan kurangnya waktu. Setelah perdebatan itu, suasana rumah menjadi hening. Keesokan harinya, Pak Aris tampak lebih pendiam. Matanya kosong. Ia menghabiskan sebagian besar waktu makannya di dapur bersama aku dan Gibran. Sore harinya, setelah Gibran tertidur, Pak Aris mendatangiku di teras. Ia duduk di kursi rotan, memandang ke kejauhan. "Bu Mira," katanya pelan tanpa menatapku. "Apakah saya ayah dan suami yang buruk?" Pertanyaan itu menusukku. "Pak Aris," kataku mencondongkan tubuh ke arahnya. "Bapak adalah ayah terbaik yang Gibran miliki. Masalah kecil itu wajar, Pak. Itu bumbu pernikahan. Bapak hanya perlu istirahat. Bapak terlalu lelah." Ia menghela napas panjang, lalu tiba-tiba ia mengeluarkan cerita, sebuah beban yang selama ini ia pikul sendiri. Ia bercerita tentang mimpi-mimpinya yang harus ditunda dan rasa kesepian meskipun ia berada di tengah keluarga. Aku mendengarkan dengan seluruh jiwaku. Di mataku, ia bukanlah majikan, melainkan jiwa yang tersesat. Dalam momen itu, aku menyadari bahwa aku telah menjadi tempat pelarian emosionalnya. Aku adalah oasis ketenangan di tengah gurun stresnya. Perasaan itu semakin kuat, dibentuk oleh rasa iba. Namun kesadaran ini memberiku ketakutan mendalam. Aku sedang berdiri di tepi jurang. Aku tahu momen penentuan akan segera tiba.
Ketegangan memuncak pada hari Jumat sore. Pak Aris pulang lebih cepat dengan wajah yang jauh lebih muram. Ia langsung menuju taman belakang. Aku menyusulnya dengan membawa 2 cangkir kopi hitam. Aku menemukannya duduk di bangku kayu, tangannya menutupi wajah. Ia tampak hancur. "Saya dipecat, Bu Mira," katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Perusahaan melakukan perampingan besar-besaran. Kesedihannya menyergapku. Itu adalah momen paling rentan yang pernah kulihat. Pak Aris mulai mengalirkan semua rasa sakit dan ketakutannya. Ia bercerita bagaimana ia merasa semakin jauh dari istrinya sendiri. "Ibu adalah satu-satunya yang membuat rumah ini terasa damai. Ibu membuat saya merasa ada gunanya," bisiknya. Suaranya pecah. "Disinilah puncak sunyi itu terjadi." Kata-katanya menghancurkan benteng pertahananku. Aku akhirnya mengakui, aku mencintai Pak Aris. Bukan sekadar sayang keibuan, tetapi cinta dewasa yang menginginkan kenyamanan untuknya. Namun, aku menyadari betapa tipisnya batas antara memberikan dukungan tulus dan mengambil alih peran yang seharusnya diisi oleh istrinya. Jika aku terus membiarkan kedekatan ini, aku tidak akan menjadi penolong, melainkan penghancur. Meskipun tanpa niat buruk, aku tidak boleh menjadi alasan kehancuran rumah tangga mereka. Air mataku menetes, tetapi segera kuseka. "Pak Aris," kataku dengan suara tegas namun hangat. "Bapak tidak gagal. Bapak hanya sedang beristirahat. Masalah keuangan bisa diatasi, masalah hati bisa disembuhkan. Pak Aris harus berbicara dengan Mbak Maya. Istri Bapak adalah kawan seperjuangan. Sekarang bangunlah, cuci muka. Gibran butuh ayahnya yang kuat. Saya akan selalu ada untuk Gibran dan saya akan selalu mendoakan Pak Aris dari jauh. Tapi Bapak harus ingat di mana sandaran utama Bapak." Aku memberikan jarak fisik. Aku berdiri, memberikan punggungku kepadanya, memaksanya untuk bangkit sendiri. Keputusan telah diambil. Cintaku akan berubah bentuk menjadi pengabdian murni tanpa harapan balas. Sejak saat itu, setiap interaksiku dengan Pak Aris disaring ketat. Aku secara sengaja mengubah rutinitas. Aku tidak lagi duduk di dapur untuk minum teh bersamanya. Jika ia mendekat, aku akan beralasan mengecek Gibran atau menyiapkan makanan. Aku menjaga kontak mata seminimal mungkin. Awalnya terasa sangat menyakitkan. Aku bisa merasakan tatapan Pak Aris yang bingung dan terluka. Ia mencoba beberapa kali untuk mendekat, tetapi aku selalu punya alasan untuk menghindar. Aku tahu ia kehilangan sandaran emosionalnya, tetapi aku harus kuat. Aku harus membiarkannya kembali mencari sandaran itu pada istrinya. Aku mengamati bagaimana Pak Aris mulai mencari cara lain mengatasi masalahnya. Ia mulai berolahraga dan lebih sering duduk berdua dengan Mbak Maya di ruang tamu setelah makan malam. Mungkin jarak yang kubuat memberinya ruang untuk mendekat kembali pada istrinya. Suatu hari Mbak Maya datang kepadaku. Wajahnya terlihat lebih tenang. "Bu Mira," katanya lembut. "Terima kasih banyak. Sejak Ibu di sini, rumah kami benar-benar berubah." Aris belakangan ini juga lebih terbuka kepadaku. Aku tersenyum menyembunyikan rasa sakit yang muncul bersamaan dengan kelegaan. "Sudah tugas saya, Mbak. Gibran memang bayi yang manis. Kekuatan Pak Aris ada di rumah ini." Beberapa bulan berlalu, Pak Aris mendapatkan pekerjaan baru yang lebih stabil. Hubungannya dengan Mbak Maya tampak lebih hangat. Mereka sering tertawa bersama saat menidurkan Gibran. Aku telah sepenuhnya menetap dalam peran baruku sebagai pengasuh sejati. Suatu pagi, mereka mengadakan acara ulang tahun pertama Gibran. Pak Aris mendekatiku. "Bu Mira, saya dan Maya ingin mengucapkan terima kasih. Ibu bukan hanya merawat Gibran, tetapi menjaga ketenangan rumah kami di masa-masa sulit." Hadiah terbesar adalah kata-kata mereka. Pengakuan bahwa aku adalah bagian dari keluarga adalah pelipur lara terbesar bagi hati yang telah berjuang. Aku tersenyum damai. Di akhir hari itu, aku duduk sendiri di kamar melihat bintang-bintang. Aku mengenang kembali gejolak perasaanku. Perasaan itu masih ada, namun telah bertransformasi menjadi cinta yang mengabdi. Aku menyadari takdirku bukanlah menjadi pemilik hatinya, melainkan menjadi perpanjangan kasih sayang Sang Pencipta bagi keluarga ini. Cintaku adalah lentera sunyi yang memastikan mereka selalu memiliki cahaya untuk kembali. Aku adalah Bu Mira, dan kini aku utuh kembali.